Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Firebase Real Time Database. Lanjut lagi kita ke bagian order by value. Ya teman-teman, mohon maaf saya baru upload lagi nih. Oke, langsung aja kita lanjut. Nah, setelah sebelumnya kita ngebahas yang namanya cara untuk nge-sorting dan filtering ya. Sebenarnya mungkin bisa dibilang query juga, tapi kalau di Firebase Real Time Database itu nah, dia lebih nge-sorting sama nge-filtering sih gitu. Nah, pertama kita udah bahas bagaimana kita order by key gitu. Yang kedua sekarang saya akan coba bahas itu order by value. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya ya kita nge-order berdasarkan value yang ada di sini teman-teman. Kalau awal kan key berdasarkan yang ini ya, pos 001, 002 dan lain-lain. Kalau sekarang kita bahas dari yang sebelah kanannya. Nah, di sini ada beberapa bentuk data yang saya bikin di Notepad. Nanti saya akan coba cantumkan di repository untuk teman-teman bisa import ya. Nah, ini ada beberapa bentuk. Ada bentuk boolean, string, ada yang number, ada objek, ada juga yang kosong teman-teman seperti ini ya. Nah, jadi ini nanti akan menggambarkan beberapa keadaan dan bagaimana cara kita meng-sorting dan nge-filtering ya. Karena ketika kita menggunakan order by value atau order by child, ada beberapa peraturan yang harus dipahami dulu teman-teman. Nah, teman-teman bisa baca di sini sebenarnya bagaimana query data diurutkan ya. Jadi mulai ada beberapa peraturan nomor 1 sama nomor 6, mulai dari 0 ataupun sampai yang nomor 6 ini. Jadi ini akan kebayang nanti ketika kita coba langsung. Oke, langsung aja. Untuk di sini saya udah bikin namanya halaman value query ya teman-teman. Ini masih pakai clone yang dari key query ya. Nah, di sini saya akan coba dulu masuk ke hooks-nya. Untuk pertama kan kita bikin di sini hooks-nya itu order by key. Bagaimana order by value? Sebenarnya untuk semuanya ini sama teman-teman, dari mulai line ke-6 sampai line akhir itu sama. Nah, makanya ini saya akan cuman kasih kondisi aja. Bentuk kondisinya adalah seperti ini. Saya bikin fungsi baru namanya get order ya. Oke, nah di sini kita pakai fungsi switch. Nah, di sini yang kita switch adalah bentuknya type yang dipassing dari parameter get order ya. Nah, untuk case yang pertama saya akan coba yang kalau type-nya itu sama dengan value. Kalau value di sini akan saya coba import dulu namanya order by value teman-teman. Nah, kita return order by value, kita panggil sini. Yang kedua, kalau case-nya itu adalah key ya, atau dia default. Nah, defaultnya adalah kita return, bentuknya adalah order by key ya, seperti ini. Nah, setelah kita bikin, kita ganti untuk order yang ada di bawah ini teman-teman. Kita ganti order by key dengan get order. Jangan lupa di sini ada type, kita passing type ya. Nah, type ini dari mana? Type ini dari si hooks-nya kita masukin sebagai props-nya ya. Nah, kita kasih nilai default namanya key. Jadi tanpa kita masukkan props type-nya, ini otomatis dia order by key teman-teman ya. Nah, di sini adalah tadi kita tambahkan kondisi supaya hooks ini bisa dipakai order by key, order by value ataupun order by nanti apa ya, by child. Oke ya. Nah, tinggal tambahkan get order, tinggal passing type-nya. Oke, nah di halaman value query ini saya akan coba pertama use query, path-nya ke post ya. Udah gitu type-nya saya passing di sini value teman-teman ya. Kenapa di sini value? Supaya kita nge-order hooks-nya berdasarkan order by value ya. Oke, kalau udah kita coba dulu limit to first ini kita coba ya. Console.log. Nah, seperti ini ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, cuma kalau teman-teman lihat di sini ada pesan error ya, index not defined at index on. Jadi ketika kita menggunakan order by value atau order by child nih teman-teman, nanti itu Firebase butuh semacam rules untuk dia nge-indexnya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita butuh ngasih index untuk dot value. Jadi di path-nya post ya. Jadi di sini teman-teman ke rules dulu. Nah, di bawah read and write teman-teman bisa tulis not post ya.
Nah, di sini kita kasih biasa objek. Nah, di dalam ini kita kasih dot index on ya. Di sini ada. Dan di sini kita kasih dot value, ya kan? Nah, jadi artinya pada node post ini kita order berdasarkan dot value itu adalah nilai yang ada di mana ya? Nilai yang ada di data tersebut ya, teman-teman. Jadi nanti rules ini berguna untuk kita tadi untuk Google atau untuk Firebase itu mengindeks data-data berdasarkan value. Kita publish dulu. Oke, setelah kita publish, teman-teman ini ya, tadi udah kita post index on dot value. Jadi ini akan mengindeks untuk nilai-nilai yang ada di sini di sebelah kanan ini ya, yang false, react, true dan lain-lain. Nah, itu emang dibutuhkan supaya si Firebase-nya bisa ngeindeks dengan cepat. Gitu. Terus coba kita coba sekarang refresh ya, teman-teman. Apakah berhasil? Cukup lama ya. Ini internetnya lagi error kayaknya. Oke, nah di sini kita lihat ada false, ada true, ada 1, 40 sama string. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kenapa ketika kita order otomatis dia langsung false, true, ya kan? Terus 1, 40 sama ini, sama yang string kosong, ya kan? Padahal kalau kita lihat ini kan query-nya adalah limit to first ya kan. Berarti kan ini sudah diurutkan berdasarkan urutan Firebase ya kan. Nah, kenapa bisa bentuk kayak gini? Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini nih. Jadi, ketika order by child atau order by value, dia diorder berdasarkan nih pertama kalau dia children-nya null ya. Sebenarnya kalau order by value ini di sini sih agak susah ya untuk keadaan null gitu kan. Kayaknya ini hanya berlaku di bagian order by child ya. Kalau kita coba misalnya di sini tambahkan nih misalnya post 000, kita enter. Sebenarnya kan jadi string kosong ya, nggak jadi null kan. Makanya ini sebenarnya untuk yang null, untuk order by value bisa kita abaikan sih. Nah, next-nya adalah ketika kita ada nilainya false, maka dia datang duluan. Artinya urutannya lebih dulu ya kan. Jadi ini makanya false yang pertama karena untuk nullnya nggak ada. Yang kedua ya, atau peraturan ketiga ini selanjutnya adalah true. Yang nilainya true bakal datang duluan. Nah, persis kan setelah false, true ya kan. Setelah itu true, baru ini children with a numeric ya. Jadi tipe value yang nilainya itu numeric ya kan. 1 masuk tuh, 40. Nah, selanjutnya adalah number ya. Numbernya diurutkan berdasarkan tadi urutan. Kalau di sini kan ada 1 dan 40, berarti duluan 1 ya kan. Nah, yang terakhir itu string, teman-teman. String ya kan. Stringnya tuh kita mulai dari string yang kosong dulu ya kan. String yang kosong baru nanti kita terakhir adalah objek. Nah, ya kan. Oke, teman-teman, langsung aja kita coba ke query yang pertama, itu pakai equal to ya, teman-teman. Nah, equal to ini biasa kita cari untuk nilai sesuai yang kita inginkan. Misalnya, di sini saya akan coba cari dokumen yang nilainya sama dengan Express.js ya, misalnya. Tinggal kita masukin ke equal to Express.js. Maka ketika kita coba refresh di sini, teman-teman bisa dapatkan nilai yang sesuai. Itu seperti biasa ya, teman-teman. Jadi memang equal to tuh nggak ada yang aneh. Oke. Terus juga untuk yang start at dan start after ya juga teman-teman bisa gunakan untuk seperti angka ya. Misalnya start at 1, terus end at misalnya diakhiri di nilai 2000 misalnya kan. Maka kalau kita lihat di sini nilainya yang kita dapatkan adalah mulai dari 1, 40 sampai 735 ya teman-teman. Di sini ada beberapa angka. Ada 1, 40, 735. Ini biasa juga. Nggak ada yang aneh lah gitu. Nah, untuk yang start after sama end before juga teman-teman bisa gunakan yang sama ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba kita hubungkan dengan rules yang ada di sini teman-teman. Bagaimana data di is ordered ya. Nah, pertama kan kalau di sini kita lihat nilainya tuh 0 ya. Sebenarnya kalau 0 itu di value itu kurang relevan. Kenapa? Karena kita tidak bisa ngasih nilai 0. Contohnya gini. Post 000 ya kan. Di sini kalau kita kasih ya udah kita nggak usah kasih apa-apa kan. Di sini juga nggak ada 0, misalnya kita add
otomatis ini jadi string kosong. Ini kan bukan null ya, tapi string tapi kosong. Nah, jadi mungkin ini bakal relevan nanti di order by child. Selanjutnya di sini order yang kedua adalah false dan true. Nah, jadi gini, misalnya saya pengen dapat data-data ini yang nilainya boolean aja, gimana caranya? Nah, kita bisa pakai peraturan yang ini teman-teman. Pertama adalah kita coba start@-nya tuh jadi false ya. Yang kedua, end@-nya tuh jadi true, ya kan? Oke, kita coba nih ya, kita coba refresh teman-teman. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah kita dapatkan nilainya itu tadi, yang false, true, dan true, ya kan? Semuanya kita dapatkan dalam bentuk boolean. Nah, jadi urutan yang di sini teman-teman bisa diperhatikan untuk kita tuliskan nanti start@-nya berapa, end@-nya berapa, karena ini bakal bergantung dari urutan ini, dari peraturan ini teman-teman ya. Nah, kita contoh lagi nih, contoh misalnya kita pengen dapetin yang numeriknya aja, ya kan, numerik nih. Nah, numerik kan kalau di sini di order setelah nilai true, ya kan, setelah nilai true berarti kita nanti pakai start after true, ya kan. Nah, terus kita kan nggak tahu ya angka terakhir yang ada di database berapa, betul nggak? Angka yang ada terakhir di database itu berapa? Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan kita lihat di order berikutnya. Order berikutnya adalah strings, teman-teman, ya kan. Jadi untuk mendapatkan angka yang paling maksimal di dalam database atau di value real-time database, itu dengan cara di n before-nya. N before itu string kosong. Nah, kenapa string kosong? Karena string kosong kan diurutkannya paling awal, ya kan, paling duluan, karena dia nggak ada apa-apa, gitu kan. Nah, jadi dengan ini teman-teman kita bisa mendapatkan data-data yang nilainya itu angka aja atau number ya. Kita coba refresh. Nah, ya kan? Teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 40, 7, 35. Di sini akan coba saya tambahkan misalnya post berapa ini? Post 014 ya. Kita tambahkan 70.945 misalnya. Ini kan besar banget ya, dan kita tidak tahu maksimalnya berapa dari angka yang ada di sini. Makanya kalau kita coba pakai string kosong ini, maka dia akan menandakan bahwa query-nya itu untuk angka terakhir juga gitu, and before string kosong, karena string kosong tadi setelah angka yang terakhir. Oke, ya kan, dapat ya sini. Nah, itu teman-teman. Nah, ya kan. Nah, selanjutnya bisa aja kita pengen dapetin bagaimana cara ngedapetin yang nilainya string aja teman-teman ya. Nah, pertama kalau string aja ya kita start@-nya yang string kosong aja. Nah, end@-nya itu adalah karakter yang kayak gini nih, yang kayak gelombang teman-teman, karena dia akan diurutkan paling terakhir dari order itu teman-teman, dari karakter ya, karakter ASCII itu. Nah, kita coba di sini limitnya saya hapus dulu teman-teman ya. Maka kalau teman-teman lihat di sini kita akan mendapatkan semua data yang nilainya string. React Express, terus ada apa namanya ini? Tadi ya karakter gelombang, database authentication ataupun post 12 gitu kan, yang nilainya kosong. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi emang agak tricky kita mengkombinasikan peraturan yang ada di sini untuk nge-query Firebase database ini. Nah, sedikit di sini kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa dia urutannya itu ketiga, yang ini harusnya terakhir ya. Kenapa yang ini urutannya terakhir, bukannya yang pertama. Nah, kalau kita udah sampai browser, nanti data-data yang ada di sini diurutkan berdasarkan key object teman-teman ya kan. Karena ini udah berdasarkan apa namanya urutan di browser, bukan lagi urutan di Firebase. Nah, jadi tadi ya kalau teman-teman bertanya kenapa ini nggak terakhir, ini nggak di awal, seperti itu. Oke. Nah, terus juga tadi nyambung lagi, yang terakhir adalah objek ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mendapatkan objek? Berarti kita coba aja, berarti start after karakter string yang terakhir. Nah, ya kan? Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai-nilai yang dalamnya objek. Kalau di kasus ini adalah post 11 ya. Oke, kita lihat bahwa di sini, nah ada kan post 11, title, ini adalah post 011. Jadi gitu. Satu lagi kita coba ya, kita pengen dapatkan nilai dari true sampai nilai ke string lah. Berarti kan start at true teman-teman ya.
and add-nya sampai string, itu adalah karakter tadi yang gelombang yang terakhir. Seperti ini teman-teman. Kita coba lihat pause-nya. Nah, ya kan ada true, ada angka, ada karakter terakhir yang ini. Nah, lagi-lagi teman-teman, kalau teman-teman bertanya, ini diurutkan berdasarkan browser, yaitu berdasarkan key-nya. Tapi kalau secara database Firebase mengurutkannya berdasarkan ini nih ya. Oke, jadi sebenarnya itu yang membedakan order by key dan juga order by value. Order by value ini memang beberapa case teman-teman harus perhatikan urutan yang ada di sini ya. Jadi supaya bisa mendapatkan data yang sesuai yang kita inginkan gitu kan. Nah, apalagi ya? Kayaknya udah dulu teman-teman terkait bagaimana order by value ya. Di sini saya coba recap sedikit. Di sini di use query kita ganti tambahkan ya get order supaya sebenarnya hooks-nya sama kan, dan kita hanya menambahkan tipe-tipe ordernya. Di sini ada order by value atau order by key. Nah, untuk order by values tersendiri teman-teman jangan lupa bahwa ini peraturan yang ada di order by value dan juga order by child yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan data-data yang sesuai yang kita inginkan. Kayak tadi, kita pengen dapatnya yang boolean aja, ada false, ada true-nya ya kan. Kita pengen dapat yang numerik aja, atau kita pengen dapatnya yang string aja, dan lain-lain. Jadi, ini sangat penting untuk kita perhatikan di bagian bagaimana data di ordernya ya. Oke teman-teman, terkait order by value, saya cukupkan sekian. Terima kasih dan semoga bermanfaat.